Halo Sobat PNI, perkenalkan nama saya Ananda Giansa Putri. Ketika pasien sakit atau ngedrop, karena saya di sini jaga pasien stroke. Karena kalau pasien stroke ngedrop, jadi kita sendiri yang makin repot. Belum tiap hari ngangkat-ngangkat pasien, mandiin, BAB dan lain-lain. Ditambah lagi majikan yang selalu komplain, katanya kerja nggak bener. Jadi seolah-olah kita yang bikin dia sakit, padahal kita udah berusaha ngejaga pasien agar tetap terjaga, terawat. Tapi dia apa? Marah-marah, bentak-bentak, kesel. Udah siangnya kerja, beberes, nyapu, ngepel dan lain-lain. Di sini kan saya tidur bareng sama pasien, harus standby 24 jam, harus ada di samping dia. Kalau malam dia kadang batuk-batuk, belum harus dahak tanpa mengenal waktu istirahat kita. Kurang istirahat, kadang kita ngedrop, majikan nggak peduli. Kesel kan? Kesel. Terima kasih sudah klik video ini, tapi aku mohon klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis, guys. Semoga bahagia selalu. Hal berani yang berhasil saya lakukan berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena dulu saya juga pernah mendapatkan majikan yang jahat, galak, dan pelit. Di situ kita dituntut berkomunikasi dengan mereka, walaupun kita baru pertama datang di sini nggak ngerti bahasa. Sebisa mungkin kita harus belajar, jangan sungkan-sungkan. Misalkan kita merasa tertindas, lapor sama yang lebih berwenang. Hal berani yang saya dapatkan lagi juga di saat kita bepergian, jalan-jalan atau beli barang, kalau kita nyasar nggak perlu takut, kita tanya aja ke orang sekitar. Pastinya kangen banget ya, apalagi kita di sini tuh bertahun-tahun ikut majikan, jauh banget. Sebagai PMI yang berada di Taiwan, apalagi saya sudah bekerja cukup lama di sini, saya tentunya merasa sangat kangen sekali dengan keluarga yang ada di tanah air. Kangen banget. Pasti kangen banget sama keluarga di rumah. Kalau kangen, biasanya aku telepon, video call, atau ngeliat video di HP, foto-foto, begitu ya. Yang pasti aku video call sama keluarga yang di rumah. Kalau kangen itu pastinya aku itu selalu nangis, yang sedih gitu. Karena rasanya itu sangat-sangat seperti berat sekali. Dan yang pastinya saya selalu menelepon, lalu berdoa saat saya sholat, semoga keluarga saya, anak-anak, ibu saya diberi kesehatan, keselamatan, dan saya kerja di sini dipermudah, rezeki saya menjadi barokah ya. Jadi apa yang segala saya impikan, saya cita-citakan itu segera terwujud dan segera bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya. Berdoa, telepon, bisa video call tiap hari. Biasanya saya video call, saya selalu minta foto terbaru mereka, anak-anak saya telepon, saya minta voice suara mereka ya setiap hari ya, kayak gitu. Kalau mereka sangat sibuk atau tidak bisa saya hubungi, mungkin saya sabar. Yang saya lakukan ketika saya kangen dengan keluarga yang ada di tanah air, pertama sebelum tidur saya mendoakan mereka, tentunya sambil mengeluarkan air mata. Itu secara otomatis air mata berderai karena saking lama menahan kangen dengan keluarga. Kemudian video call, karena untuk melepaskan rasa kangen ini tidak puas rasanya jika tidak melihat mereka secara langsung, apa yang mereka lakukan, karena saya cukup lama berada di negara orang. Ya cuma bisa telepon, video call, gitu aja. Mau kemana lagi? Saya cuma itu. Sebagai seorang ayah, saya melihat senyum keluarga, istri dan anak itu udah cukup mengobati, paling nggak mengurangi lah rasa kangen. Kalau kangen, biasanya saya telepon, video call sama kedua orang tua, memandangi, melihat foto-foto mereka di galeri HP,
tidak lupa berdoa semoga senantiasa sehat selalu di sana dan bisa bertemu kembali di Indonesia nanti. Pernah berpikir untuk pulang karena kangen? Enggak. Buat aku kangen itu pasti dan selalu ada. Dimanapun kita berada sama keluarga, aku pasti merasakan rasa kangen. Tapi kalau belum mencapai target atau belum mencapai tujuan aku nggak akan pulang. Jadi kembali lagi berpikir kita pergi ke Taiwan itu tujuannya apa, dan pulang itu kita harus bagaimana, itu harus dipikir dulu. Jadi intinya dimanapun kita berada, seberat apapun pekerjaan kita, rasa kangen itu selalu ada. Dan ingat tujuan kita itu untuk apa. Rasa kangen yang begitu berat, tinggal kita bagaimana caranya untuk mengobati kangen itu. Ataupun itu telepon, atau ngobrol, atau lihat-lihat story yang lain, seperti itu. Jadi buat aku, pergi bekerja sesuai dengan tujuan kita. Kalau finish kontrak sudah habis, baru pulang untuk menemui keluarga. Selalu ingin pulang karena sangat-sangat berat bagi saya jauh dari anak saya yang bekerja di sini seperti itu selalu ingin pulang, tapi cita-cita saya itu masih belum tercapai gitu. Masih jauh, masih sangat banyak cita-cita saya untuk memperjuangkan keluarga saya demi masa depan saya, demi masa depan anak saya, masa depan ibu saya. Jadi saya harus bertahan, bersabar untuk sementara waktu. Pernah, apalagi kalau mendengar anak kita sakit atau gimana, itu perasaannya sangat sedih banget. Apalagi kita nggak mendampingi tiap hari, jadi kayak pengen pulang, tapi kita kembalikan pada diri kita untuk semangat lagi demi masa depan anak kita. Dulu sempet ya, bukan berpikir, saya sempet mau mutusin pulang, putus kontrak, karena dulu tuh saya pernah sakit ya, sakit saya ya agak parah kayak gitu. Tapi karena ada temen yang selalu ngingetin saya untuk tetap bekerja di sini, berobat di sini, akhirnya saya ngomong sama majikan kalau saya mau nambah kontrak lagi. Saya pernah berpikir untuk pulang. Bukan pernah lagi, tapi sering berpikir untuk pulang. Dikala penat dengan pekerjaan saya, stres, capek, saya sering berpikir untuk pulang. Seharusnya saya ini berada di rumah bersama keluarga saya. Tetapi demi mewujudkan cita-cita saya dan cita-cita keluarga saya, demi mereka dan demi diri saya sendiri, saya harus berjuang di Taiwan. Sering banget saya pikir untuk pulang, apalagi pas lagi kangen banget, lagi kesel, lagi capek, dan merasa lelah hidup di sini. Tapi ya, kita harus berjuang. Pulang dengan alasan kangen, bagi aku sih enggak ya, karena kita berpikir kembali bagaimana proses perjuangan waktu mau kesini, betapa susahnya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, terutama waktu di PT. Jadi selagi kita masih di sini, pergunakanlah waktu sebaik mungkin, kejarlah cita-citamu, gapailah mimpi-mimpimu. Kalau buat aku, kalau ada waktu luang di rumah majikan aku, biasanya aku buat konten video. Karena aku sebagai kreator YouTube, jadi aku buat video YouTube. Baca-baca artikel seperti itu, baca berita tentang tanah air terkini seperti itu, lalu belajar meracik kopi. Saya memilih untuk istirahat di rumah karena saya pikir dengan istirahat itu pikiran lebih fresh dan badan lebih fit. Kalau ada waktu luang, biasanya saya tuh lihat YouTube atau telepon sama teman-teman. Hal yang saya lakukan ketika saya memiliki waktu luang adalah menyapa teman-teman di sosial media. Kedua, saya belajar bermake up. Dan ketiga, saya belajar memasak masakan simple yang belum pernah saya masak sebelumnya. Kalau ada hari senggang atau libur, saya gunakan di sini. Kalau ada kerjaan di luar, saya nyari kerjaan di luar buat tambah-tambah. Dan kalaupun nggak ada, paling main bola. Itu karena hobi saya. Biasanya aku menggunakan waktu luangku untuk bermain sosmed seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Nah, di sana kita bisa mencari berita terkini, berita yang terupdate saat ini. Dan juga di sana di Facebook saya juga menjajakan
jualan online shop aku. Dan mimpi aku yang paling aku ingin dari aku remaja itu Hak kita, jadi kita itu agar bisa lebih mudah menjalani hari-hari. Dan saya ingin buka usaha